tanyakan adalah ketika membuat garisnya ini, ya, ini tuh garisnya harus menyiku dulu. Ya, garis ini harus menyiku dulu. Kenapa harus menyiku? Siapa yang bisa jawab? Supaya nanti pas udah jadi akhirnya itu belakangnya tidak mangkrut, Bu. Mengkerut. Kenapa mengkerut menurut kamu? Kenapa bisa mengkerut? Soalnya biasanya kalau garis langsung ditarik melengkung itu nanti pas jadi bakal ketarik gitu, Bu. Tarik. Oke. Jadi ininya ketarik gitu, bagian ininya. Iya, Bu. Oke. Boleh ada mau jawab yang lain, yang punya pendapat lain dari Rahma? Kenapa ini garisnya harus siku dulu sedikit? Saya boleh jawab, Bu. Boleh, siapa? Nur Fitri Hidayanti. Ya. Itu dikasih siku sedikit biar hasil jadinya nanti di kainnya tuh lurus gitu, Bu. Dia nggak melancip gitu polanya. Apa lurus atau lancip? Maksudnya apa? Jadi kayak pas tengahnya itu, TB-nya itu bakalan lebih mendatar. Kalau misalnya nggak dikasih siku dulu, dia bakalan lancip gitu, Bu. Karena ini adalah lipatan bahan, gitu ya, Fitri ya? Iya, betul. Jadi karena ini lipatan bahan, makanya di sini harus menyiku sedikit supaya ketika dibuka dia di sini garisnya lurus. Kalau kamu bikin garisnya langsung ke sini, garisnya tuh, ya berarti kan agak meruncing tuh. Kalau ini lipatannya dibuka, dia nanti bentuknya jadi runcing begini. Nah, begitu nggak kamu maunya? Mungkin ya, mungkin kalau misalnya desainnya, misalnya saya ngarang nih ya, desainnya mau besar, ini ke sini, sampai sini, terus sampai sininya misalnya berapa senti, terus mau desainnya mau miring gitu, ya boleh aja kalau seperti itu sih. Nah, cuma kalau misalnya kamu di sini itu bentuknya mau lurus, mau rata, ya berarti di sini harus lurus dulu, menyiku dulu, gitu ya, menyiku dulu sedikit, baru dibentuk garis lengkungnya gitu ya. Nah, di ujung sini ini juga nggak harus begini, nggak harus ini 4, ini kemudian panjangnya 6 cm dibuat lengkung, enggak. Kamu di sini mau ini lebih besar, mau ini nggak mau 4 tapi mau cuma 2 cm misalnya. Terus ini maunya nggak mau bulat, saya maunya lurus aja di sini, boleh. Yaitu sesuai dengan desain yang kalian mau gitu ya. Nah, cuma yang tadi saya ingatkan, kalau memang di sini mau bentuknya lurus tengah belakangnya nih, ya berarti di sini harus menyiku dulu sedikit gitu ya. Oke, kalau misalnya dia nggak paham bisa langsung tanya ya. Lalu selanjutnya adalah keras setengah tegak. Nah, kalau keras tumpukannya lebih banyak tuh, tumpuknya bisa 4 atau 6 cm gitu ya. Kalau dia ini kan 4 ya contohnya, kalau dia 6 cm dia makin berdiri lagi, makin naik lagi gitu ya, makin banyak tumpukannya dia makin naik. Ya, jadi bedanya di situ untuk pola membuat pola rebah atau setengah tegak yang berdasarkan pola dasar ya. Caranya sama. Nih, di sini juga nih seperti contoh saya ya. Boleh kamu misalnya garis lehernya nggak mau di garis leher banget nih Bu, maunya diturunin boleh gitu ya. Jadi dibuat garis leher yang baru. Nah, kemudian kalian bentuk deh suka-suka. Ya, boleh turun 4 cm. Kalau misalnya nggak mau, maunya cuma turun 2 cm aja atau cuma turun 1 cm, boleh gitu ya. Yang penting adalah prinsip penumpukannya ini. Ya, ditumpuknya berapa senti untuk kerah apa gitu. Ya, kalau bentuk kerahnya, desain kerahnya itu bisa suka-suka kalian. Gitu. Ya. Ini juga saya contohnya nih, yang ini kan 6 ya, di sebelah sini saya buatnya 8 misalnya tuh, banyak gitu ya. Kesininya saya geser 4. Kalau misalnya kamu mau buatnya gesernya cuma 2 cm di sini, terus bentuknya lurus, apa runcing gitu ya, boleh, seperti itu juga nggak apa-apa. Gitu ya, tergantung desainnya kalian mau seperti apa. Ya, di sini ada tumpukannya, intinya tumpukannya bisa 4 atau 6 cm untuk keras setengah tegak.
Nah, kalau tadi kita buat polanya itu berdasarkan pola dasar badan, yang ini kita buat berdasarkan pola konstruksi. Jadi kita nggak pakai tuh pola dasar badan sama yang depan sama belakang kita nggak pakai. Yang kita butuhkan adalah ukuran lingkar leher. Ya, jadi kita ukur tuh. Saya mundur dulu ya. Kita ukur nih leher belakang berapa, ditambah leher depan berapa gitu ya, tergantung ya, kalau lehernya mau diturunkan berarti garis leher yang baru gitu ya. Pokoknya kita ukur aja tuh di badannya lingkarannya berapa ya. Ini kan kalau gini baru setengah ya berarti ya, baru setengah pola ya. Kalau seperti ini berarti kan misalnya nih saya ngarang ya, misalnya total lingkar lehernya yang ini karena udah diturunkan, misalnya nih saya ngasal, misalnya udah diturunkan nih sebelah sini jadinya 20 gitu ya. Ya sudah, nih berarti baru setengah kan, cuma setengah lingkar leher. Nah, berarti ukurannya ya setengah lingkar leher jadi 20 gitu, karena lehernya tadi udah dibesarkan garisnya gitu. Misalkan seperti itu. Kalau misalnya mau yang garis lehernya itu masih yang asli, berarti misalnya lingkar lehernya berapa? 38 misalnya. 38 dibagi 2 setengahnya berapa? Kalau 38 setengahnya 19. berapa? 19. 16. 19 ya. Jadi di sini kita ukur 19 cm ya. Tarik garis 19 cm. Kemudian ke atasnya 5. Ya, ke atasnya 5 cm, lalu ke atasnya 7. Ya, 7 itu 2 cm itu kamu bisa ngebayangin nggak, 2 cm itu kerah dilipat gitu loh. Jadi kerahnya ini kan setengah tegak ya, berarti setengah tegak itu kan ada sebagian yang nempel di leher kamu. Nah, ini yang 2 cm-nya nempel di leher kamu nih. Yang ini yang kelepak keluarnya gitu loh. Ya, jadi ini saya contohnya 7 cm lebarnya. Jadi 2 cm untuk yang di sebelah dalam, yang ini yang dilipat keluar gitu ya. Nah, jadi tarik garis, ini berarti 12 ya. 12 sama 19. Kamu buat kotak tuh. Ya, buat kotak ya. Kemudian di sini nih naiknya 6 cm gitu ya. Lalu keluarnya boleh 3, boleh 4. Ini juga sebenarnya nggak harus ya, nggak harus seperti ini gitu ya. Ini kan hanya sebagai contoh pola keras setengah tegak. Kalau misalnya ujungnya ini mau lebih besar, ini mau lebih lebar, ya boleh aja gitu ya. Nah, kalau mengikuti yang ini dari titik 5 cm, jadi ini tuh yang perlu diperhatikan adalah naik 5 cm-nya ini. Gitu ya, naik 5 cm-nya ini yang harus diperhatikan supaya menjadikan dia pola keras setengah tegak gitu. Jadi ininya nih yang harus diperhatikan 5 cm. Kalau lebar kerahnya ya, ini boleh berapa aja. Ya, misalkan maunya lebih lebar lagi gitu ya. Jadinya di sini mau 2 sama 6 misalnya, atau 2 sama 7, atau di sini 3 sama, ya tergantung. Berarti kan kalau di sini 3 cm berarti nanti lebih tinggi kerahnya gitu ya. Jadi yang di sininya terserah. Kemudian yang di sininya yang perlu diperhatikan, tingginya 5 cm. Nah, ini tinggal tarik garis ya, melengkung ke sini, dan ini jangan lupa nih, yang bagian sini, yang bagian atas ya. Ini kan lipatan bahan. Jadi ini harus lurus dulu, menyiku dulu. Ya, yang ini juga sebelah sini harus menyiku dulu, baru dibuat garis lengkungnya. Dia diikuti garisnya. Oke, nah ini ada kerah tegak. Oh sorry, jadi tadi saya mau bilang ini kan ada pola keras setengah tegak itu berdasarkan pola konstruksi ya, yang ini ya. Tadi sebelumnya berdasarkan pola dasar badan. Jadi yang pola keras setengah tegak itu bisa dibuat pakai pola yang ini, bisa dibuat pakai pola yang ini gitu ya. Tapi kalau yang kerah rebah ya, kerah rebah itu sebaiknya membuatnya itu lebih bagus kalau pakai pola dasar badan aja gitu. Jadi dia langsung buat berdasarkan pola dasarnya supaya dia jatuhnya lebih bagus. Makanya di sini saya nggak memberikan pola kerah rebah yang berdasarkan konstruksi gitu ya.
Karena pola-pola rebah ya bagusan pakai pola dasar badan buatnya gitu ya. Nah, jadi buat polanya ya lebih enak pakai pola yang secara konstruksi gitu ya. Di sini kita tinggal naiknya 1 senti ya. Jadi 1 senti yang ini tetap ya ukuran setengah lingkar leher ya. Kemudian dibuat garisnya misalnya tadi 19 ya. 19, kemudian ini 1 senti, yang ini 7 ya. 7 senti itu 2 sama 5 gitu ya. Nah, jadi ini berapa totalnya? 8 ya. 8 sama 19 tadi ya. 8 sama 19, kalian buat garis kotak dulu gitu ya. Nah, kemudian di sini baru naiknya 6 senti, lalu diukur 3 atau 4 senti. Gitu ya. Nah, ini garisnya jangan lupa lurus dulu nih. Lurus, baru membentuk ke sini lengkung ya. Yang sama nih yang ini. Ini juga lurus dulu, baru agak melengkung ke bawah ya. Yang ini juga sama. Ya, ini cuma garis bantu aja sih. Ini kan nggak dipotong ya. Nah, jadi seperti ini polanya. Oke. Untuk yang ini, kira-kira bisa diikuti ya. Kan nggak terlalu ribet juga saya rasa untuk yang pola kerah tegak ini. Oke. Maaf Ibu, Nah, tadi ada yang mau bertanya. Oh, boleh, silakan. Nggak kedengeran sama saya. Siapa yang mau tanya? Halo, kedengeran nggak? Iya. Itu yang di belakang kan panjangnya 5 cm. Yang Iya. depan 6 cm, itu nggak apa-apa kalau nggak sama Bu? Apa emang harus gitu? Oh iya. Karena yang ini di tengah belakang, ya. Kemudian yang ini adalah untuk yang di depan. Jadi kan ada juga tuh kerah yang ini kan juga apa namanya, di sininya kecil ya, tengah belakangnya kecil, makin ke sini makin besar kan ada juga. Jadi desainnya itu sebenarnya tergantung desain yang kamu mau gitu ya. Jadi di sini kan 7 intinya ya, 5 sama 2 karena ini bukan potongan ya. Jadi ini 7, yang ini 6 senti, udah nggak apa-apa gitu. Ini juga kalau misalnya mau lebih maju lagi juga boleh gitu ya. Gitu. Mak kalau sekarang mungkin kalian buatnya ikutin aja dulu seperti yang di PPT ya, biar nggak ribet nanti ketika ya. Jadi nanti untuk mata kuliah selanjutnya yang analisa pola atau konstruksi 2, nah itu baru kalian nanti bisa mengembangkan pola sesuai dengan desain gitu. Kalau untuk yang sekarang kalian ikutin saja dulu seperti ini. Jadi pertanyaan Asifa itu boleh ya, ini nggak harus sama, boleh lebih kecil, boleh lebih besar, itu tergantung dari desain yang kalian inginkan ya. Nah, ini adalah kerah Schiller. Kerah Schiller itu cara membuat polanya mudah. Ya, dia buat polanya cuma begini nih. Ya, setengah lingkar leher di sini, kemudian tingginya 6 sampai 8 cm, ya. Lalu di sini dia naik 1 cm buat garisnya agak lengkung. Ya, di sini keluarnya 3 atau 4 cm. Ya, seperti ini. Nah, biasanya jadi ini nih, kerah yang ini itu adalah kerah ini nih, yang sebelah sininya. Nah, kalau ininya itu dari badan gitu ya, dari pola badan dikeluarin nanti. Nah, kerah Schiller polanya gampang, tapi ketika menjahitnya nih agak susah di sini challenge-nya ya. Polanya mudah nih kerah Schiller. Kemudian ada kerah Shanghai. Kerah Shanghai juga sama ya, di polanya juga mudah, tinggal setengah lingkar leher berapa, kemudian di sini naik 3 cm. Nah, di sini saya naik 1 cm gitu ya, dibentuk yang baru. Nah, baru ini dibentuk garis 3 cm juga, dibentuk bulat. Kalau misalnya mau buat kerah Shanghai dari sini nggak usah dinaikin, bisa nggak Bu? Bisa, gitu ya. Jadi dari sini langsung aja naik 3 cm, ya, lurus gitu aja jadinya. Boleh, seperti itu juga bisa. Ya, ada variasinya macam-macam, ada yang naik, ada yang enggak gitu ya. Jadi ini nggak masalah, boleh. Kemudian, nah ini ada kerah kemeja. Nah, kerah kemeja ini mungkin yang agak ribet ya kelihatannya. Di sini kalian bisa nggak paham dari lihat ini gambar ini? Jadi ini 3 cm ya, kemudian ini jaraknya 1 cm.
Ini jaraknya 1 senti lagi, gitu ya. Jadi ini 1 gitu ya. Baru ini 5 senti. Ya, ini naik 1, ini naik 3. Bisa nggak kebayang? Cara buat polanya ini. Bayang nggak? Bayang, Bu. Aku belum, Bu. Siapa yang belum? Aku Nadia, Bu. Dia Putri masih bingung. Oke, nanti kita praktekin ya. Itu tuh Kenapa? Kenapa Nadia? itu tuh di satu kotak yang sama gitu atau beda sih, Bu? Ya, jadi pertama kalian buat dulu nih yang setengah lingkar lehernya. Ya, misalnya tadi 19 ya. 19, kemudian ini kalian buat 3 senti sama 1 senti, jadi 4 senti. Nah, kalian naik tuh 4 senti, buat kotak 4 senti. Ya, kalau nggak saya sekarang aja deh. Saya contohin supaya nggak, sebentar ya. Nah, misalnya ini kan ya jadinya seperti ini. Kita buat dulu lebarnya berapa, setengah lingkar lehernya itu. Ya, saya pakai garis putus-putus dulu. Tadi kan 19 ya. Oke, 19. Kemudian ke atasnya kan tadi 3 sama 1 gitu ya, jadi 4 senti. Ini 4. Kita buat kotak dulu seperti ini. Ini 19 gitu ya. Kemudian ya, jadi 19 sama 4. Nih kita tanda ini 3 senti. Ya, 3 senti dari sini. Nah, ini 3 sentinya. Ya, berarti ini berapa tadi? 3 ya. Yang ini 1. Nah, terus kemudian ini tadi setengah lingkar leher ya. Setengah lingkar leher. Misalnya kita tadi contohnya 19 ya. Karena lingkar lehernya karena lingkar lehernya tadi 38 ceritanya. Nah, gitu ya. Kemudian kalian lihat di sini. Di sini naik 1 senti. Ya, berarti ini kita naikin nih 1 senti. Di sebelah sini. Ya, kita ukur 1 senti. Nah, ini kita buat garis nih. Ya, buat garis ke sini. Sebentar ya. Ini buat garisnya ini ya, melandai ya, jangan runcing kayak gini. Kalau saya kan harus dibuat runcing dulu. Ya, dibuat landai. Nah, kemudian ya, dari sini kita tarik garis ke sini. Bentar ya. Nah, kalau kalian tuh bisa nih langsung dibuat garis ke sini. Gitu ya, nih sebentar saya ganti garisnya dulu. Nah. Nah, jadi sebentar. Ini tuh tarik garis kalian ke sini nih. Gini nih, saya mau nyontohin ya, tapi karena ini pakai software, jadi beda sama kalian kalau pakai manual ya. Ini saya buat garis lagi deh. Yang tadi lurus 19 cm ya. Jadi saya buatnya tadi harus langsung. Bentar. Nah gitu ya. Nah, jadi intinya gini,
Ini kan setengah lingkar leher ya, 19, kemudian kalian buat kotak naiknya 4 cm. Buat kotak dulu gitu ya. Yang ini turun 1 cm, sisanya 3, yang ini naiknya 1 cm gitu ya. Satu. Nah, gitu ya. Nah, dari sini kalian tinggal buat nih garis melengkung ya. Kemudian terus ke titik yang 3 cm tadi. Nah, yang harus diperhatikan adalah ini harus lurus dulu, sama ini juga sama, karena ini adalah lipatan bahan, gitu ya. Nah, ini lipatan bahan, saya ganti dulu garisnya. Oke, sebentar, ini adalah lipatan bahan. Ya, itu adalah lipatan bahan. Sampai sini dulu deh, sampai sini paham nggak? Paham, Ibu. Nadia, Paham, Bu. paham ya? Oke, sekarang kita buat yang bagian atasnya. Nah, jadi atasnya itu, ini naik lagi 1, lalu 5. Jadi 6, gitu kan ya, 6. Nah, ini gesernya kira-kira nih 2 cm dari sini nih. Ya, coba saya tulis dulu di sini. 2. Nah, di situ kira-kira. Ya, 2 cm. Ya, jaraknya 2 cm dari sudut ke sini. Nah, ini kalian tarik garis dulu ya ke atas gitu ya, kotak. Jadi naiknya 6 cm ya, 1 sama 5. Nah, di sini kita naik 6 cm. Oke, saya ganti garis dulu. Di sini 6. Gitu ya. Kemudian di sini 6 juga. Oke. Tinggal tarik garis. Ya. Nah, tadi kan di sini 1 ya, jadi kita ukur di sini 1 cm. Tuh, saya tulis dulu ya. Yang di sini 1. Yang di sini 5 gitu ya. Nah, oke, sudah. Nah, baru kita geser nih. Ya, dari sini yang tadi 6 cm naik lagi 1 sama 3. Ya, dikeluarkan 3 sama 1. Jadi di sini saya naikin lagi 1, kemudian dikeluarkan lagi 3. Nah, udah deh, tinggal buat garisnya ke sini, sana gitu ya. Nih saya buat garis. Ini kalau kalian kan bisa langsung tarik garis ya. Kalau saya tarik garisnya panjangin dulu aja. Kemudian di sini saya tarik garis ke sini, gitu ya, sampai nyentuh ke sini. Oke. Jadi deh. Ya. Jadi di sini adalah 3 tadi luarnya. Kemudian yang di sini 1 tadi ya. Naiknya 1 cm. Oke. Gitu ya, saya tulisnya sini aja ya. Oh, udah deh jadi. Oke, ada yang belum paham? Oh, ini ya, ini garisnya garis titik ya. Ini garisnya garis titik. Karena dia adalah lipatan bahan. Nah, kalau sudah jadi, nanti kalian kutip pakai dorslah. Tadi saya benerin garisnya nggak bagus. Kalian kutip pakai dorslah, misalnya ini ya. Ini kutip pakai dorslah. Ya. Itu yang atasnya dilengkungin lagi kan ya, Bu ya? Ini saya lengkungin. Yang ini kan? Yang bawahnya. Bawah, ya itu. Oh iya, lupa. Untung nggak mau ingetin. Ya, betul ya. Ini harus dibuat garis lengkungnya. Sorry. Garis salah. Tinggalan ya. Oke. Ini jangan lupa di sini harus lurus dulu ya. Lurus. Oke, ya seperti itu. Nah,
ketika kamu mengutip ininya, jangan seperti saya gini ya, cuma setengah. Kalau kamu kan bisa langsung dilipat ya dorsalnya. Dorsalnya bisa langsung dilipat, jadi dia bisa panjang. Nah, kalau saya berarti saya begini caranya. Nah, gitu. Jadi panjang gini nanti motifnya. Ya, sama yang bagian atasnya juga. Ya. Nih. Jadi dia panjang seperti ini. Jadi deh. Ya, jadi nanti kalian buat seperti ini, kemudian buat doslahnya seperti ini. Oke, paham ya? Nah, di sini keras tali kita akan membuat 3. Ada keras tali yang berdiri, ada keras tali setengah berdiri atau setengah tegak, dan keras tali yang rebah. Ya, kalau kalian lihat perbedaannya di sini. Ya, di sini dia digesernya 4 cm yang rebah, yang ini digesernya 2 cm yang berdiri gitu ya. Kemudian yang ini tidak digeser yang berdiri. Oh sorry, tadi yang setengah tegak itu digesernya 2 cm. Nah, yang penting yang saya mau tekankan di sini adalah kalian mengutip. Nih, kalian lihat nggak? Ini adalah potongan pola belakang. Ya, ini kan kalian baru nih semuanya rata-rata dari SMA. Ya, jadi kalau misalnya membuat keras tali berdiri yang kalian menggambar langsung, itu nggak bagusnya di sini nih, sering banget nih. Ini udah langganan banget. Ya, padahal saya udah sering kasih tahu juga, kalau kalian tuh sebaiknya dikutip. Sebenarnya dikutipnya pola belakang itu nggak harus ini sih. Ini kan kalian masih pakai pola kecil ya. Dulu saya pernah bilang, kalian sebaiknya bikin master nih, pola kecil, ya, yang depan sama belakang. Jadi nanti kalian tinggal ngutip ini aja nih, garis ini sama ini sebenarnya yang diperluin. Ya, ini kan pola belakang nih, leher belakang sama tengah belakang. Ya, ini bahunya, ini yang lengannya gitu ya. Terus saya cuma ngutipnya sedikit aja. Jadi ini maksud saya yang harus kalian perhatikan. Ya, banyak banget deh mahasiswa yang buat ini, dia nggak mau nih ngutip pola belakangnya. Jadi garisnya, ini kan bagus ya, garisnya kelihatan tuh yang merah ini. Nah, seringnya begini nih, garisnya ke sini, entah ke sini garisnya lebih turun atau lebih naik. Nah, itu kan nggak sesuai sama pola belakang. Padahal pola belakang kalian udah ada gitu, tinggal kalian jiplak aja nih garis ini. Garis ini sama ini. Itu aja sebenarnya. Ya, sebenarnya gampang banget ini buatnya, tapi karena males nyetak ya, males mengutip pola belakang, akhirnya menggambar sendiri gitu ya. Udah gambarnya asal-asalan, garisnya ke sini lah atau ke atas lah, nggak pas di garis ini. Ya, jadi sekarang kita langsung saja prakteknya. Di sini kalian lihat ya, ini kan tengah mukanya yang ini nih, garisnya yang hitam. Nah, kalau bajunya seperti ini berarti kita pakai kancing, belahannya kancing di depan. Ya, makanya kita geser 2 cm. Geser 2 cm, ya, kemudian tarik garis yang baru nih, garis tepinya jadi di sini gitu ya, karena pakai kancing. Lalu dari tengah muka yang sebelah sini nih, ya, turun 10 cm untuk garis patahnya. Garis patah kerah. Jadi kalau kalian ngebayangin nih, kerahnya nanti ngebalik nih ke sini nih. Nah, garis patahannya itu ini. Ya, jadi kerah ini nanti ngebalik ke sini. Dia tidur ke sini nih, ke arah sini. Nah, di patahnya itu di sini, patahannya. Nah, ini turunnya 10 cm. Ya, jadi kita ikuti saja dulu turunnya 10 cm dan seterusnya. Saya langsung coba ya. Oke. Nah, di sini udah ada nih, saya udah ada. Ini saya kutip dulu ya. Nah, ini ya, jadi kalau kalian pakai pola Meineke, itu kan ada kupnya di atas. Nah, itu dipindah dulu ya ke sisi. Jadi ininya harus free, nggak ada nggak ada kup.
gitu. Nah, ini adalah TM-nya di sini. Ya, ini adalah tengah. TM itu apa? Bukan tampak muka, tengah muka ya, jangan sampai lupa. Nah, TM-nya kan ini nih garisnya. Dari garis ini kita keluarin 2 cm. 2 cm ya. Oke, yang ini juga sama 2 cm. Tarik garis. Tuh. Lalu dari sini nih turun 10 cm nih. Ya, ini turun 10 cm. Oke. Nah, di sini udah ada tuh titiknya, ya. Turun 10 cm. Nah, turun 10 cm kita tarik garis dari bahu tertinggi ya ke ke titik yang 10 cm ini kamu terusin sampai ke sini. Ya, kalau saya nggak bisa nih di aplikasi ini, bisanya sampai sini dulu. Nah, kemudian saya teruskan nih. Ya, di sini saya teruskan sampai menyentuh garis yang 2 cm tadi. Tuh. Ya, jadi sini diteruskan, ke atas diteruskan juga. Ya, ke atas diteruskan juga. Sepanjangnya dipanjangin aja dulu, belum tahu berapa. Gitu ya, misalnya saya panjangin dulu segini. Tuh. Ya. Nah, sudah kan begini? Nah, kita butuh sekarang pola belakang. Nah, nih pola belakang saya cuma ngambil segini nih. Kalian sebenarnya butuhnya cuma garis ini sama ini. Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian belum paham, mau ngutip segini boleh, kayak saya misalnya ya. Saya kutipnya segini nih. Saya kutip. Nah. Oh, saya kutip nih. Oh ya. Tuh, saya kutip segini nih. Tengah belakang. Ini saya namain aja ya, supaya kalian T, D. Itu kan ya, TB. Nah, ini posisinya tapi harus kita balik nih. Kalau saya karena di aplikasi jadi harus muter-muter jadinya. Yang ini bahu tertinggi ya. Bahu tertinggi ini ketemu bahu tertinggi. Ya. Bahu tertinggi ini ketemu bahu tertinggi. Yang garis bahu ya, yang ini kan di sini garis bahunya. Nanti yang belakang garis bahunya ke sebelah sini. Gitu ya. Ini jadi saya putar dulu. Salah. Sebentar. Nah, jadi saya puter gini nih. Gitu. Ya. Ini TB-nya jadi aneh. BT, bukan TB jadi BT. Sebentar, saya hapus dulu deh ini. Oke. Nah, jadi ini ya, yang ini kita ketemuin di sini. Ya, ini saya bawa ya. Nah, ini ya. Ini saya ketemuin di sini. Nah, ujung ini, ujung tengah belakang itu nempel di garis ini. Ya, jadi saya geser. Nah, ujung ini nempelnya di garis ini nih. Tuh. Sebentar ulang. Nah, gitu. Ya, jadi yang kalian butuhkan itu cuma garis ini doang nih. Garis ini sama garis ini. Gitu. Garis ini sebenarnya kalian nggak perlu. Ya, jadi yang dibutuhkan tuh ini sama ini. Gitu ya. Nah, kalau sudah, ini karena garis bantu, supaya nggak bingungin, saya mau ganti garisnya putus-putus ya. Putus. Kalau ini nggak putus, sorry. Yang ini akan kita pakai. Ya, garis leher belakang ini akan kita pakai. Nah, jadi keras tali itu nanti yang ini nih, ya, garis ini nanti dijahitin ke sini nih. Gitu loh. Makanya saya sarankan kalian mengutip pola belakang. Jadi kan udah tepat banget tuh ukurannya, sama persis. Nah, ketika jahit nanti gampang. Karena ini memang kalian mengutip dari pola belakangnya gitu. Ya, kalau sudah seperti ini tinggal diukur nih. Mau lebar kerahnya berapa?
Misalnya lebar kerahnya 7, gitu ya. Nah, lebar kerahnya 7, tinggal deh tarik garis ke sini. Ya, nah ini yang harus diperhatikan juga karena ini kan lipatan bahan ya. Nah, untuk lipatan bahan di sini harus menyiku dulu garisnya, gitu ya. Nih saya buat garisnya menyiku dulu di sini. Ya, misalnya saya buat 3 cm misalnya. Ya, baru saya tarik garis. Ini saya tarik garisnya kalau di sini harus lurus dulu ya, baru saya gambar. Kalau kalian kan udah bisa langsung gambar ya. Nih. Nah, tuh lihat tuh, saya garisnya saya ikutin dulu, dia menyiku dulu gitu. Nah, udah deh jadi. Gampang banget kan? Jadi kalian tinggal mengutip aja pola belakang, nggak usah menggambar sendiri, udah susah-susah gambar sendiri. Ternyata gambarnya nggak bener gitu, salah ya. Udah begini aja sebenarnya, beres deh. Kalau sudah begini, kalian motif dorslahnya bagaimana? Begini motif dorslahnya. Nah, Nah, ini garis patahnya harus kalian gambar ya. Garis patahnya digambar sama tengah mukanya. Ya. Nah, jadi gini tuh. Ya, jadi garis patahnya ada, ya, garis tengah mukanya ada. Gitu, selesai. Gampang kan sebenarnya? Nah, sekarang yang saya mau kasih tahu lagi, yang gesernya 2 cm ini kan yang berdiri ya. Nah, yang setengah tegak, itu saya ngutip ini lagi aja ya. Ini ya. Sorry. Ini ya. Nah, ini saya hapus dulu. Kalau ini kan enggak ya, tetap ya kita sama. Nah, untuk yang geser 2 cm, ya, misalkan ini saya geser dulu deh, ceritanya belum ditempel ya. Ya, misalnya masih begini nih. Nah, ini kalian ukur, biasanya kerah itu, kalian ukur ini nih, ininya berapa nih, dari sini ke sini berapa, biasanya sekitar 7 cm ya. Nah, ini saya ukur nih 7 cm di sini. 7. Nah, dia letaknya di sini tuh, 7 cm. Lalu dari sini saya geser 2 cm, karena kan tadi 2 cm ya, untuk yang setengah rebah, setengah tegak, ya setengah berdiri 2 cm. Nah, saya ukurnya menyiku tuh. Jadi menyiku sama ini. Saya ukur 2 cm. Oke. Udah ya. Udah saya ukur 2 cm, terus saya tarik garis dari sini ke sini. Tuh. Ya. Nah, ketika menempelkan ini, nanti ujung tengah belakangnya itu nempelnya di garis yang ini, di garis yang miring, 2 cm. Gitu, ya. Jadi gini. Ini saya bawa. Ya, nih. Bahu tertinggi, nempelnya di bahu tertinggi tuh. Ya. Tapi ujung ini nih, tengah belakang, nempelnya ke sini. Bukan ke garis yang ini, tapi ke garis yang sudah digeser 2 cm. Gitu ya. Ini kan saya tulis ya, 2 cm ya. Nah, di sini tuh udah saya geser 2 cm. Nah, saya geser ini yang pola belakangnya ke titik yang 2 cm. Tuh. Nah, ke sini. Ya, saya gesernya ke sini tuh. Oke. Udah deh jadi. Ini kan tadi sudah diukurnya 7 cm juga ya, misalnya sama. Udah deh, tinggal saya buat garis. Ini misalnya garis patahnya kan harusnya ada putus-putus dulu ya, menyiku dulu, sorry, menyiku dulu. Ini tinggal buat garis gitu ya.
Tuh, jadi deh. Ya, kalau yang 4 cm, ya udah tinggal ukur aja 4 cm ke sini. Terus garisnya lebih miring lagi. Ya, kayak ini nih contohnya saya udah ada. Ini 2, yang 4 mana ya? Ini kalau nggak salah yang 4 cm deh. Iya, 4 cm itu. Nah, ini yang digeser 4 cm. Dia jadi lebih maju lagi gitu ke sini. Ya, intinya setelah digeser 4 cm kan kalian tarik garis. Ya udah, nempelnya di situ. Ya. Nah, kadang-kadang mahasiswa nih, kan ini ya ini kan 4 cm. Kemudian tarik garis, nanti dia mulainya dari sini. Gitu. Kalau menggambar sendiri. Tapi kalau kita pakai pola belakang, itu kan udah langsung tuh dia jatuhnya di mana. Gitu loh. Jatuhnya nggak mungkin di sini karena pasti kepanjangan ini. Itu jatuhnya pasti sebelumnya. Nah, sebelumnya di mana? Ya, kalian kutip aja pola belakangnya langsung deh, beres. Oke? Udah paham sampai sini? Ada yang mau bertanya lagi? Jadi saya harap, memang sebenarnya nggak harus pakai begini, tapi saya harap kalian pakai pola belakang, ya, supaya polanya bisa langsung benar. Jangan sampai kesalahan yang udah sering saya lihat terulang lagi gitu ya, padahal saya udah kasih tahu. Oke? Ibu mau tanya, kalau kita ngutip Ya, dari boleh. pola belakangnya itu, kita ngutipnya dari doslahnya apa kita ukur? Ya boleh, pakai dosa juga boleh. Kalau saya tadi saya bilang ya, saya biasanya udah ada apa namanya, masternya gitu ya, pola kecil yang ukuran Oh, 1/4, ukuran 1/6. Biasanya saya udah pakai, saya udah ada masternya dari kertas yang tebal gitu loh. Iya, oh iya. Ntar tinggal dicetak gitu ya, Bu. Itu namanya duplek ya. Iya, misalnya seperti iya, kalau kayak gitu kan saya tinggal ngutip aja, saya tinggal garis gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu nggak ada, kamu misalnya mau kutip ini doslah nih, yang ini nih kamu doslah tempel, boleh, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, doslah kamu tempel terus kamu gambar. Nanti kan yang penting kamu hasil akhirnya kamu harus bikin doslah yang kayak gininya kan, akhirnya. Iya. Setelah Kasih, kamu Bu. buat pola, terus kamu kutip gitu ya. Kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya Ibu, Silakan. ukuran kita pribadi atau ada dari PPT ya Bu? Tadi di PPT saya nggak ngasih ya kayaknya. Kalian pakai ukuran yang tadi aja 19, boleh yang ini nih, kalau buat yang ini, sorry. Yang kayak gini 19 aja, jadi lingkar leher 38. Yang ininya ikutin aja. Kalau ini kan kalian pakai ini masing-masing ya, pakai pola dasar, bukan pola dasar masing-masing, pola dasar yang standar juga boleh. Ya, yang kalian sudah pernah buat. Atau pokoknya itulah pola badan yang mana aja. Ya, yang penting pola depan sama belakang satu ukuran, jangan pola depan ukuran apa, pola belakang ukuran apa. Ya, yang ini ikutin aja, berarti 19 setengah lingkar lehernya. Selanjutnya ukurannya ikuti. Ini juga sama. Ya, ini juga sama ya, yang tadi setengah lingkar leher 19, selebihnya ukurannya ikutin aja. Yang ini juga kan tadi tinggal pakai pola depan sama pola belakang. Ini pola depan atau pola belakangnya boleh yang mana aja yang kalian mau. Ukurannya ya. Baik, Ada lagi? terima kasih, Bu. Saya izin bertanya. Ya, Itu yang mana? jarak 2 cm itu yang dari pundak Ini titik tertinggi ke 2 cm itu tahu dari mana Pak? dari pundak mana sayang? Sebentar, saya buka yang ininya aja. Ini, Ya, titik itu, titik ini, tertinggi. titik ini. Ya, sampai Kenapa? bawah Dari mana gitu? pundak tertinggi. Dari sini ke sini gitu ya? Ya, tahu dari mana? Oke. Ya, dari sini ke sini adalah leher belakang. Nih, ini kan pola belakang kamu nih. Ya, ini pola belakang kamu. Ukur leher kamu berapa nih? Misalnya, tadi saya bilang misalnya 7 cm. Ya udah, kamu ukur nih dari sini. Ya, dari sini ke sini, ya 7 cm.
Dari sini ke sini 7 cm, terus baru kamu menyiku garisnya ya, menyiku dengan ini. Itu gesernya 2 cm. Gitu. Sudah paham belum? Sudah Bu, makasih. Ya, oke.